Makanya Nadiem ini kan keliru juga, dia mengambil konsep pendidikan di barat. Mas, tenang. Mulut tidak boleh lebih cepat. Dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel kita, channel Bongkar Pasang. Bongkar. Pasangnya nanti gitu. Pasangnya nanti ya. Jadi kalau sudah sesat abang dipasang. Aduh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas terkait polemik yang ada, yaitu Nadiem Makarim versus Omek. Oke, Nadiem Makarim versus Omek ya. atur sajalah. Oke. Jadi gimana menurut teman-teman kira-kira kalau kita bahas itu? Boleh. Boleh lah? Boleh. Harus boleh. Kalau tidak boleh bubar ini. Sedikit ngeri juga ya. Datang ke sini kan begini, Mas. Ya, betul. Ada kata versus ya, konfrontasi ini bahaya. Mau dari mana ini? Gimana ini? Dari Afghanistan, dari Irak, Dari Suriah. dari aku sih yes. Oke, gini. Sebelum kita masuk ke poin inti dari pembahasan, saya rasa persoalan Nadiem ini versus Omek kan juga berkaitan erat dengan persoalan pendidikan sebetulnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman pendidikan kita realitasnya bagaimana sekarang gitu? Tapi kau bukan moderator, toh? Bukan. Siapa moderator? Yang sampai ini moderator tidak moderat. Ya. Ini kita bikin kacau ini. Gimana? Nah, Menurut teman-teman kira-kira? Sebenarnya begini, kalau saya ya melihat keberadaan Nadiem di pemerintahan khususnya Kemendikbud ini juga jadi hal yang agak berbeda dari latar belakang para menteri pendidikan sebelumnya. Sebenarnya itu juga jadi perlu kita lihat sebagai satu tema dalam masuk ke tema soal Nadiem Makarim versus Omek. Latar belakang itu yang sehingga dia melahirkan beberapa aturan, beberapa keputusan dari kementerian yang mungkin ada beberapa yang kita anggap relevan dan mungkin ada beberapa yang kita anggap tidak relevan. Nah, itu yang mau kita lihat. Misalnya, apakah Nadiem mampu menjawab soal akar problem pendidikan dari konsep-konsep pendidikan yang sudah dibangun sejak lama, misalnya oleh para tokoh-tokoh Ki Hajar Dewantara atau misalnya Cokro atau misalnya ada tokoh-tokoh yang lain lah. Misalnya kita ambil dari Brasil ada siapa? Paulo. Nah itu Paulo itu orang Brasil itu kan. Nah, itu. Nah dari konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan dulu, nah apakah Nadiem mengambil itu juga atau enggak dalam keputusan-keputusan yang dia buat selama di periode kedua ya Nadiem ya periode kedua. Ya, Nadiem Periode kedua, pertama kedua. Ya, kedua dia 2019. Pertama siapa? Anies yang dipecat, bukan? Anies kan dipecat itu kan? Oh iya. Iya, jadi dipecat lah. Oke, kembali ke laptop. Iya, Kembali ke laptop. siap. Kembali ke laptop. Jadi, Ya itu maksudnya. Kalau saya itu yang perlu dilihat, Pak. oh iya. Ya, tingkat efektivitas Iya, efektivitas menjawab akar problem pendidikan. Iya. DKM ini. Berarti menarik untuk kita bahas ini ya. Oke. Baik. Jadi sebelum kita lebih jauh masuk ke persoalan itu, mungkin teman-teman kita dudukkan ini dulu. Kira-kira persoalan pendidikan ini mulai dari orientasi. Oh, udah duduk. Oke. Kita berdirikan ini ya. Oke, ya. Mungkin Mas Fauzi, kemudian Mas Arki, dan Mark dan Mas Rumi ya, aktivis gadungan, mungkin mau mendudukkan, memberikan sedikit argumentasi terkait apa yang sebetulnya orientasi dari pendidikan itu sendiri. Nanti kan tarikannya ke situ juga, Mas. Iya, bagaimana kalau menurut sampean ya? Ya
Kalau saya memandang soal pendidikan ini kan ada 3 aspek sebenarnya yang harus perlu ditingkatkan ya. Aspek intelektual, emosional, dan juga spiritual. Dan itu sebenarnya menjadi landasan cita-cita daripada pendidikan Indonesia untuk yang itu tadi, menciptakan kecerdasan bangsa ya. Artinya kemudian setiap output daripada lembaga-lembaga pendidikan itu mampu melahirkan generasi yang memiliki kesadaran kewarganegaraan. Artinya yang punya kepekaan sosial, yang punya sikap patriotisme, yang punya sikap nasionalisme. Yang kita tahu bahwa kondisi Indonesia ini kan sangat beragam, maka perlu adanya kehadiran pendidikan untuk bagaimana memahami daripada keberagaman itu, selain daripada peningkatan-peningkatan intelektual tentu. Cuman kalau melihat sekarang, walaupun dulu sempat misalkan yang di masanya Pak Anies Baswedan itu kan sempat membuat Indonesia mengajar, ya itu sebuah gebrakan baru, artinya mencoba mengembalikan terutama di mahasiswa di perguruan tinggi bahwa diajarkan bagaimana kemudian kita turun ke lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang selama ini terkesan perguruan tinggi jauh dari lingkungan masyarakat. Nah, itu kemudian coba dikembalikan. Makanya kalau kita melihat, saya melihat Tridharma perguruan tinggi nantinya apakah masih relevan dengan kebijakan-kebijakan hari ini, di mana ada pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Apakah itu masih sesuai dengan roadmap hari ini yang coba dibangun oleh Menteri Pendidikan yang baru atau tidak? Cuman tentunya yang paling utama bagi saya, pendidikan ini harus dilandasi dengan pembentukan karakter. Itu paling penting sebenarnya. Cuman mungkin nanti Mas Fauzi bisa menjelaskan lagi mungkin dari perspektifnya soal bagaimana kira-kira pendidikan karakter di Indonesia hari ini. Mungkin sebelum kita masuk pada pendidikan yang lain, hal-hal yang lain di dalam dunia pendidikan, tapi saya merasa bahwa yang paling penting adalah soal pendidikan karakter terlebih dahulu. Itu kira-kira. Iya. Menarik ya Mas ya. Menarik. Iya. Oh, bosan sih. Iya. Pendidikan karakter yang kemudian coba dikomparasikan dengan program-program yang dikeluarkan oleh kementerian hari ini, maksudnya di Lanjut. Oke, lanjutkan Mas. Iya, tadi kan dijelaskan ya kenapa kemudian pentingnya pendidikan itu yang tujuannya salah satunya itu mendidik karakter. Nah, kemudian kita lihat nih hari ini apakah memang benar-benar arah kebijakan kita itu lebih cenderung ke pendidikan karakter dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dari kementerian, salah satunya MBKM yang hari ini booming ya. Ya di beberapa obrolan yang saya terima dengan teman-teman yang khususnya menerima program-program itu dan mengikuti program-program itu, memang sangat-sangat minim akan pendidikan karakter. Karena kenapa? Di undang-undang itu dijelaskan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ya, salah satunya tentang perguruan tinggi. Kenapa kemudian di bagian di bab atau di pasal yang membahas tentang salah satunya organisasi mahasiswa itu untuk mendidik karakter ataupun kepribadian mahasiswa itu sendiri. Jadi salah satu poinnya itu adalah menjadikan mahasiswa itu sebagai intelektual, kemudian profesional, kemudian menjadi ilmuwan dan lain-lain. Tapi kan pada kenyataannya hari ini, bagaimana mahasiswa hari ini akan dididik mengarah ke situ ketika pada semester awal sudah dibentrokkan dengan MBKM. Iya kan? Betul. MBKM artinya kita baru masuk kuliah nih, baru mau dididik secara pemikiran, dididik secara intelektual, yang akhirnya membentuk karakter sebagai seorang yang berpikir, seseorang yang mampu mengeluarkan inovasi-inovasi dengan pikiran-pikirannya, tapi dibenturkan dengan MBKM, magang, kemudian kampus mengajar,
terus kelas atau program-program kewirausahaan itu kan sangat minim. Itu istilahnya kita belum dikasih bekal sudah suruh berpetualang, begitu. Jadi pendidikan karakter sebagai seorang intelektual yang mampu berpikir sebagai ciri khas orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu tidak dapat. Jadi Nadim begitu. goblok begitu. Iya, kira-kira apa ya? Saya juga menarasikannya antara goblok ataupun apa ya? Ya goblok itu, Nadim goblok itu. Goblok ya. Siapa yang goblok? Nadim, Oh, Nadim. Nadim. Iya, iya. Ini belum apa-apa udah ada intervensi kayaknya, Mas. Iya, tidak ini saking apa ya istilahnya gejolak-gejolak pendidikan yang tidak stabil hari ini. Iya. Jadi itu apa? Ya pada intinya saya melihat program MBKM ini kecacatannya terlalu cenderung atau terlalu mendominasi daripada apa yang sebenarnya ditujukan untuk pendidikan itu sendiri. Jadi tidak baik itu kesehatan. Tidak baik, sangat tidak baik bagi mental dan generasi bangsa. Jadi teman-teman jangan mengharap bonus demografi itu jadi maksimal ya hari Oh ini. iya, tidak. Iya. Bukan bonus itu beban demografi itu. Beban Bisa jadi Beban demografi. 67 juta ya. Ya Allah. Ya Allah. Ayo coba Mas ini. Kok Mas diam? Kita tidak lecehkan. Speak up, Mas. Speak up. Speak up, Mas. Perjuangkan. Oke. Ya, Coba ya. menurut Mas ini mungkin ada pandangan terkait dari para tokoh-tokoh apa tujuan orientasi dari pendidikan, Pendidikan, itu sendiri? ya. Ya, betul. Jadi kita berkaca pada salah satu tokoh pendidikan yang kemudian Bukan Mars tapi ya, bukan. ya bukan Oh, iya, bukan iya. tentunya bukan Marx ya, Marx repot nanti. Mas ekonom soalnya. Lanjut. Kalau kita berkaca pada salah satu tokoh penulis buku tentang pendidikan kaum tertindas yaitu Paulo Freire, dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah memperluas perasaan dan mempertajam kecerdasan. Memperhalus. Memperhalus. perasaan. Se. Ya, Kayaknya memperhalus. Mas, kayaknya itu Tan Malaka, Mas. Oh iya Tan Malaka. Oh iya betul. Oh betul yo salah betul yo. Iya Di Tan sana Malaka. di sana tim Ternyata- kreatif ternyata mulai salah. Tan Malaka. Ya. Ternyata agak sedikit tipu ya saya pikir ya. Ya. Ini jauh sekali. Iya dari Indonesia menuju agak ke Eropa sedikit. ya. Iya. Coba Ya mungkin karena Marx sudah mendahului begitu. Lebih mendominasi. tim kreatif agak mundur dikit. Tidak kelihatan soalnya. Ya. Monggo. Lanjut. Jadi saya pikir tadi ya mungkin agak ada kesalahan sedikit. Ya. Dimaklumi Dari- lah, dimaklumi. Ya bisa dimaklumi ya kawan-kawan ya. Jadi Ya, intinya tujuan pendidikan itu tujuan pendidikan kita berkaca pada salah satu tokoh yaitu Tan Malaka yang kemudian begitu banyak mempunyai peran penting terhadap bangsa Indonesia, namun akhirnya beliau dibunuh oleh bangsanya sendiri. Iya memang ya. Dia menulis tujuan daripada pendidikan adalah memperluas, memperhalus perasaan dan mempertajam daripada kecerdasan itu sendiri. Artinya bahwa jikalau kita melihat Nadiem Makarim ini, dia tidak berkaca pada apa yang kemudian terjadi pada realitas yang ada di Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok desa. Dia Nadim tidak tahu tahan itu, dia tidak tahu. Iyo, Nadiem mungkin tidak tahu tahan juga, goblok juga Nadiem. Nadiem juga ya. saya angkat tangan ya. Tapi Perlu dibubarkan saja ini ya. tapi memang benar goblok. Iya, jikalau dia mampu melihat realitas yang kemudian terjadi pada Indonesia, kira-kira problem apa yang kemudian harus ditingkatkan pada setiap individu yang kemudian menempuh pendidikan di perguruan tinggi, bukan hanya saja di perguruan tinggi, tetapi harus diasah mulai daripada TK itu sendiri. Saya pikir demikian ya, bahwa pendidikan dasar itu kan dimulai dari bahwa TK, sejak dini. Ada lagi yang di bawahnya, Mas. Ada lagi yang di bawahnya itu. Itu Ada yang lebih, iya, PAUD. Tadi apa? Cari korek. Iya. PAUD, Mas. Saya pikir bahwa lebih mendasar itu adalah hal yang kemudian paling mendasar begitu ya. Tetapi Nadiem Makarim ini kan hanya melihat di akhir daripada ataupun di perguruan tinggi saja. Dia tidak melihat hal yang paling mendasar dari tujuan pendidikan. Jikalau kita gambling ataupun menggambleng anak-anak dari awal, saya rasa bahwa Nadiem ini gak goblok begitu. Oh iya. Berarti mungkin begitu. Oh ini ya, berarti Nadiem ini disorientasi.
melalui kebijakan-kebijakannya. Fokusnya itu hanya pada perguruan tinggi saja. Nah itu juga jadi soal. Makanya kenapa kegoblokannya itu nampak sekali itu. Karena memang banyak keputusan-keputusan yang oleh Kementerian Pendidikan seolah-olah pendidikan itu hanya tumbuh di perguruan tinggi. Padahal seharusnya pendidikan itu kan sejak dalam rumah kan begitu. Sejak masih kecil itu kan pendidikannya harus tumbuh di situ. Karena kalau sudah kuliah, makanya Nadiem ini kan keliru juga, dia mengambil konsep pendidikan di barat, misalnya tempat kuliahnya apa itu saya lupa itu. Ya. Nah, dia mengambil konsep pendidikan di sana, diterapkan di Indonesia, di perguruan tinggi khususnya kan, di tempat kuliahnya itu ya. Nah itu kekeliruannya Nadiem itu. Sejak di situ sudah dia goblok itu. Kekeliruannya bukan dia goblok dalam pengertian kecelakaan berpikir. Tenang mas. Ya, goblok dalam pengertian kecelakaan berpikir. Kenapa begitu? Karena memang di barat itu anak SMP itu sudah mengerti filsafat. Nah kita ini kenal filsafat pas sejak kuliah. Itu pun bukan di kampus kan begitu. Ya. Ya kan? Itu pun bukan di kampus. Itu pun kita temukan di perempatan-perempatan, Persimpangan jalan. di warung-warung kopi, di perempatan-perempatan jalan. Kita temukan di diskusi-diskusi bersama teman-teman kan begitu. Komunitas-komunitas baca. Nah kita kan temukan soal filsafat kan di situ. Di kampus kan tidak toh. Hampir minimal apalagi di Malang kan minim sekali kampus yang jurusan yang mengajar soal filsafat itu kan. Jangankan mau ke filsafat mas, kita mungkin tidak semua kampus ya, tapi beberapa kampus itu sangat membatasi proses diskusi daripada pertukaran pemikiran antara dosen dan si mahasiswanya. Nah itu Itu kan awal mula pembangkitan pikiran. Kalau katakan tadi mempertajam pikiran. Iya, bagaimana mempertajam kecerdasan kalau pendidikan hanya difokuskan kepada membentuk karyawan itu. Nadiem kan membentuk karyawan itu, makanya orang dimagangkan. Itu kan apa? Mendidik para pekerja atau sementara tujuan dari pendidikan itu bukan, tapi mau memanusiakan manusia. Betul, memanusiakan Makanya manusia. kenapa Nadiem goblok di wilayah situ itu. Tit. Nah, kalau di video-videoannya